pada hari ini kita kedatangan bintang tamu nih dari IPK Balikpapan. Mereka akan sharing tentang kehidupan mereka untuk tinggal di Kalimantan ini gimana sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Dennis dan Gaby. Kok? Mereka mana? Tadi pas saya baru pas. Telepon aja kali ya. Iya, telepon. Halo? Dennis? Udah di mana? Hah? Sudah di dalam? Oh, masuk aja. Masuk aja. Wah! Dulu guys. Permisi ya. Iya. Si Punten banget ya. Punten. Maaf ya. Oke. Ngomong-ngomong punten nih. Nah, kalian ini emang asli lahir dari Kalimantan atau lahir dari luar kota kayak Jawa gitu atau apa? Dari jenis dulu deh. Kalau saya ya, itu lahirnya tuh di Brazil, canda dong. Nah, saya itu lahirnya tuh di Balikpapan. Balikpapan. Oh, jadi asli dari Kalimantan Timur ya? Ya, proud to be Kalimantan. Oke. Jadi kalau Gini gimana? Aku juga di Balikpapan aja sih. Oke, berarti dua-duanya ini orang asli dari Kalimantan Timur ini guys. Nah, tapi kalian kan kalian ini suku apa nih? Suku apa? Emang asli orang Dayak atau apa ini? Suku apa kalian? Aku suku Manado, mama papa Manado. Cuman papa tuh Palu sih, Palu Manado. Oh, Jadi Palu. bukan Dayak. Bukan Dayak. Jadi Cuma campuran. emang dari kecil gitu lahir dan kita di Balikpapan sih. Pernah ke Palunya sendiri atau gimana gitu? Pernah. Pernah ke Palunya. Pernah. Kalau ini sih mana? Nah, kalau aku nih tuh Manado, tapi ini Manado spesial guys. Manado spesial. Ya, itu dari Gimana tuh? desa di Manado nih namanya. Oke. Desa Sangir namanya. Desa Sangir guys. Ya. Baru pertama kali Sangihe, dengar Sangihe. Sangihe. Kalian tahu Pak Prabowo? Iya, benar. Ya, saudara. Saudara. Oke. Saudara dekat. Saudara jauh banget. Ya, ini Dayak. Kok Dayak sih Manado ya? Manado. Manado kan? Emang full Manado. Berapa Manado. pure blood Manado guys. Ya. Blood. Jadi Angsu apa nih? kalau dari Palunya sendiri nih, pasti kan kalian pernah lah ya dari kota asal kalian gitu ya. Ada nggak sih yang pas kalian balik lagi ke Kalimantan, itu kalian tuh kayak rasa aneh banget gitu loh, kayak culture shock tapi di Kalimantan ini sendiri. Ya. Pernah nggak culture shock di Kalimantan? Jujur sih aku ya. Ya. Kan aku tuh lebih seringnya di Kalimantan karena emang setiap hari-hariku tuh di Kalimantan. Dan palingan kalau ke Manado atau ke Palu tuh kayak cuman ya liburan. Oh, Jadi oke. sebenarnya culture shocknya itu pas ke Manado bukan pas ke Balikpapan. Oh iya. Maksudnya tuh kayak apa sih hal yang paling mengagetkan gitu di Kalimantan yang kayak Oh, yang gini beda sih? gitu Iya, sama yang di beda banget. Manado. Ya, beda. Apa ya? Coba kamu dulu deh. Macetnya sih. Macet. Oh, iya. Emang kenapa di Manado? Macetnya nggak macet? Mana sih? Ya macetnya sih ya macet juga ya, tapi tuh gak semacet Balikpapan kalau pagi gitu. Kan udah kan kayak kan tiap hari tuh berarti kan sekolah kan sama ya. Nah, itu kan tiap hari tuh kan pasti tiap hari tuh macet terus. Kayak gak pernah berakhir macetnya. Nah, waktu saya Manado tuh ya, nah kan waktu itu liburnya tuh bukan libur kayak libur Natal, liburan sekolah gitu, waktu cuti itu kan. Ya kan waktu libur tuh masih orang-orang masih kerja, masih sekolah juga. Iya. Itu kayak libur pribadi gitu lah. Nah, itu tapi macetnya gak semacet kayak di Balikpapan gitu. Padahal perginya tuh pagi-pagi juga. Kalau Itu. Gaby sendiri? Oh ya, kalau aku baru kepikiran panasnya sih. Panas ya. Panasnya iya, waktu kalau di Manado tuh mungkin nggak tahu ya kenapa angin Manado tuh panasnya tuh nggak pernah terik gitu. Oh iya. Selalu ada sepoi-sepoinya. Kalau di Balikpapan ini benar-benar panas sih, benar-benar panas. Ada chill-chillnya. Iya. Iya. Habis itu kalau kalian sendiri nih ya, emang dari kecil berarti kan kalian bilang tadi lahirnya di Kalimantan, besar dan tinggalnya di Kalimantan. Kalau menurut kalian nih, apa sih yang paling menarik dari Kalimantan ini? Tentang budayanya kah, atau tentang kehidupan bermasyarakatnya, atau mitos-mitos yang di sini tuh apa sih yang menarik menurut kalian gitu? Yang menarik menurut kalian? Boleh saya sih keasriannya sih. Asrian maksudnya gimana? Ya. Jadi mungkin ya, kalau saya pernah ke Jakarta juga, saya pernah ke setiap pulau ya.
mau Sumatera, mau ke Jawa, Sulawesi, Papua. Dan paling beda tuh ya, yang paling mengesankan tuh kalau Kalimantan tuh pasti masih ada hutannya itu lah. Masih ada hutannya, mau bahkan di rumah saya pun belakangnya ada hutan juga loh. Jadi emang bener-bener Kalimantan ini masih terjaga gitu ya alam aslinya ya. Kalau Debbie? Iya sama, keasliannya juga karena emang Balikpapan atau Kalimantan itu kan emang terkenal karena masih banyak pohon-pohonnya dibanding dengan pulau-pulau di Indonesia lainnya. Jadi ya. Oke, FYI guys, Kalimantan itu adalah satu-satunya pulau yang menjadi bukan satu-satunya sih, salah satu pulau yang menjadi paru-paru dunia. Jadi hutan-hutan di Kalimantan ini dilindungi. Hutan-hutan itu nggak boleh ditembang sembarangan karena yang dijaga itu juga PBB guys. Jadi itu untuk keseimbangan ekosistem di dunia ini sendiri juga. Oke, lanjut. Nah lanjut, sekarang kita mau ngomongin tentang budaya sama suku. Kalian di sini pernah nggak sih kayak nggak keterima gitu, kayak budaya sama sukunya pernah merasa nggak pernah kayak nggak cocok gitu deh? Kalau dari aku ya, mulai. Lebih sih karena Balikpapan ini banyaknya sih kalau dilihat ya tuh banyak Cinanya. Cina ya. Nah, jadi ya apalagi kan saya ini kan dari TK sampai sekarang SMA tuh swasta terus. Nah, bener-bener tuh mana semuanya Cina. Ini ya bukan emang didiskriminasi ya, maksudnya kayak selalu serasa gak fit in gitu loh. Ini selalu rasa minder gitu. Karena kan pasti kan kalau Cina pasti kan ya ada tokonya, kaya, yang gitu-gitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak serasanya tuh kayak gak selevel itu lah. Segitulah. Lanjut. Kalau aku ya, kalau misalnya aku sih walaupun aku swasta dari kecil, cuma jujur pergaulan aku dari kecil tuh gak banyak yang Cina-Cinanya, malah justru pergaulan aku dari kecil tuh banyak yang Manado dan lain-lain. Jadi kalau untuk kalau untuk perbedaan budaya dan suku tuh aku belum terlalu ngerasain sih. Untuk kayak didiskriminasi gitu belum pernah. Tapi kalau kalian berdua ini pernah ke kampung Dayaknya sendiri atau pernah? Pernah. Kalau ini kampung Dayak ya di Samarinda ada. Iya. Pernah. Kalian pernah ngerasa ini nggak? Kayak wah gini ya ternyata kampung Dayak bisa di-sharing gitu. Pokoknya sih nggak pernah ya. Pernah sih, cuma ya emang wah aja karena emang tradisi-tradisi di kampung Dayak itu kan masih sangat kental Kalimantannya. Terus kayak di Balikpapan ini tuh memang udah kayak kota banget gitu, udah nggak kelihatan lagi tradisionalnya. Dan pada kayak pas aku ke Kalimantan situ lihat ukiran-ukiran Dayak gitu, kayak ternyata masing-masing tuh ada artinya. Itu tuh amazed banget. Sama kadang di kampung-kampung Dayak tuh mereka tuh kayak ada pentas-pentasin tarian-tarian Dayak. Jadi itu aku juga amazed banget karena benar-benar ternyata sekeren gitu suku Dayak. Terus yang tradisi kuping panjang Kuping panjang, pakai itu anting-anting. aku juga kaget Terlihat masih ada sampai sekarang ternyata nenek-nenek yang benar-benar kupingnya panjang Iya gitu. benar. Ya, itu bagus. Sama pakaian adatnya juga di sana masih dijual banyak, dan ternyata banyak banget aksesoris Dayak. Jadi menurutku sih seharusnya di Balikpapan ini kan Kalimantan ya, seharusnya lebih dibanyakin gitu Dayak-Dayaknya. Ini kayak udah terlalu bercampur-campur gitu ya. Tradisionalnya. Ngomongin saya tadi kan katanya kan harus lebih banyak Dayaknya kan. Lu kalau kata saya sih Dayaknya masih ada ya. Soalnya kayaknya tiap hari gitu. Pasti tuh kalau kita lihat tuh kan di ujung-ujung jalan ini ada yang jual-jualan gitu. Nah, apalagi di pasar atau di bandara gitu sering banget nih orang-orang maksudnya tuh kayak dari pulau-pulau lain, kayak dari bahkan suruh kayak di Kalimantan sendiri gitu ya. Misalnya kalau misalnya kayak di pusat-pusat Dayak gitu. Itu kayaknya saya Balikpapan tuh paling banyak kayak menunjukkan kayak kultur aslinya gitu. Gitu ya. Iya, apalagi kayak benar. sering kita lihat tuh kan gantungan kunci yang kayak manik-manik gitu kan, yang bentuk yang kayak ada desain-desain Dayaknya gitu. Langsung mungkin kayak bahkan kayak sering banget tuh kayak di dinding tuh tiba ada desain Dayak, atau kayak di yang gardu kayak apa namanya itu? Gapura. Ya gapura. Gapura RT itu misalkan kadang-kadang ada desain-desain gitu, gambar-gambar gitu. Nah, itu kan bukan dari pemerintah sendiri, itu kan dibuat sama masyarakat itu sendiri. Berarti kan itu kan bukan dipromosi dari pemerintah, tapi kan emang kebanggaan dari masyarakat sendiri. Iya. Pemerintah tuh bangga sama kulturnya sendiri.
Sebelumnya nih kalian tahu kepuhunan kan? Enggak. Kepuhunan itu kayak Kepuhunan ada apa? kepuhunan. Oh, Kepuhunan. Kepuhunan itu ya. Jadi kayak di Kalimantan ini, di Kalimantan Timur ini ada mitos. Jadi guys, kalau kita ditawarin makan atau ditawarin sesuatu sama orang, kita itu harus cicipin dulu. Cicipin sedikit aja nggak apa-apa. Kalau enggak nanti itu kita kena musibah atau kecelakaan. Kalian pernah dibilang gitu nggak? Coba dulu nih, nanti kepuhunan. Kalau mau coba gitu, pernah nggak? pernah sih tapi kayak gak pakai kata kepuhunannya. Oh iya. Kayak dikasih gitu Bisa kan. cari. Kayak Iya, dikasih bener, gitu kan. bener. Dikasih gitu kan. Nanti aja dulu. Atau misalnya enggak. Tapi lu bilang kayak coba aja lu nanti kamu kena musibah lah. Oh iya. Gitu kayak kata-katanya itu dipakai gitu. Langsung ya. Iya. Kepuhunan. Iya. Ya, kalau Didi gimana? Aku juga pernah sih gituin kayak coba aja dulu terus kayak enggak dulu tapi nanti gini gitu. Cuma ya mereka nggak bilang kayak nanti kepuhunan kayak gitu. Oke. Itu bahasa lama ya. Iya betul Pak. Jadi guys, aku mau sharing sedikit juga. Kan aku dulu nggak dulu banget. Baru tahun kemarin tinggal tuh di Berau. Berau itu masih kabupaten guys, dan itu masih kayak nggak terbelakang juga sih, tapi masih tradisional tuh masih kental banget. Jadi kata-kata kepuhunan itu masih sering banget dipakai teman-teman. Jadi kalau di sekolah atau di jalan atau di kehidupan bertetangga pun kita tuh sering ditawarin makanan. Bahkan saya tuh nggak tinggal di kampung, tapi saya tuh tinggal di kayak komplek yang udah sedikit modern gitu. Tapi masih ada orang yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi kayak makan cobain dulu mas, bang, nanti kepuhunan loh. Nah, jadi kayak saya kan awalnya dari Jakarta, jadi saya nggak kayak itu culture shock saya sih salah satunya. Jadi kayak saya kan nggak ngerti apa itu kepuhunan. Jadi mereka tuh pernah cerita gini guys. Ini ceritanya kalau kalian kan bilang kalian nggak pernah rasain. Nah, saya tuh punya cerita teman saya tuh pernah kena kepuhunan. Jadi percaya nggak percaya. Jadi teman saya ini ditawarin mangga sama tetangganya, sama tetangganya. Dia tuh mau pergi ke kayak tau lah ya anak muda malam mingguan. Jadi ya gitulah, ditawarin mangga nih sore-sorenya lagi naik motor mau keluarin motor, dia ditawarin mangga sama tetangganya. Jadi pas di depan teras ditawarin segala macam, tapi dia bilang nggak mau sorry mau pergi. Ya logis juga sih ya ya. Tapi udah dikasih tau nih nggak boleh gitu, nanti kepuhunan ya gitulah pokoknya. Tapi dia itu tetap aja kekeh karena mungkin mau jalan sama pacarnya, gengsi lah ya, bawa mangga gitu ya. Jadi kayak nggak usah, udah dia kabur. Tapi pas udah nih dia udah malam minggu segala macam, pas mau pulangnya dibilang, jadi ada namanya tepian di Sambaliung gitu. Dia itu entah kenapa kepalanya pusing dan tiba-tiba ada satu jalan di Sambaliung sana. Untung banget dia itu cuma ketiduran guys. Coba kalian bayangin gimana caranya orang naik motor ngantuk berat ketiduran. Itu untung banget dia nggak ketabrak. Karena kan orang kan ini ya kayak dia naik motor, dia tetap tidur, jatuh ya, rebah gitu dari motor, ketiduran. Untungnya dia nggak ditabrak mobil guys. Jadi kayak bener-bener kebudayaan di Kalimantan ini masih kental banget dengan hal-hal yang mistis gitu, dengan hal-hal yang kayak ya tentang roh-roh leluhur dan lain-lain. Ini ingat nih, bener ada cerita juga kok nih. Gimana tuh? Ini bukan dari saya, kayak already dari temen. Nah, dia tuh kan waktu itu dia tuh lagi jaga rumah, dia sendiri di rumah kan. Nah, dulu kan didatengin tetangga nih. Nah, katanya dia tuh tetangganya ini sering bawa makanan ke rumah, tapi kalau misalkan diterima sama emaknya sama bapaknya gitu. Nah, kan dia lagi sendiri di rumah. Yang ini dia terima gitu, tapi dia nggak cicipin dulu. Jadi dia tuh langsung tinggalin di mana, atau pokoknya dibilang di kulkas kan di mana gitu. Maksudnya balik, datang sendiri di rumahnya ini kan main-main HP gitulah. Nah, katanya tiba-tiba ini kalau nggak salah tuh ya, mamanya balik, belum terjadi apa-apa ini. Mamanya balik, ya dia kira kan udah aman-aman aja. Langsung, tapi dia bangun besok paginya demam panas. Iya. Oh iya. Panas banget katanya dia. Kedua, demam panas, dia izin sakit dari sekolah berapa hari gitu kan. Akhirnya masuk rumah sakit.
Ini demam berdarah dia. Demam berdarah. Iya. Agak parah banget ya demam berdarah ya. Tapi kalau Demam kayak segitunya. iya. Tapi kalau kayak pernah nggak sih ngerasain kejadian-kejadian aneh gitu selama Ya, perjalanan? tapi sih nggak sih ya. Mungkin ya emang coincidence gitu aja. Iya, kayak cuman kerja pas-pasan aja gitu lah. Pas-pasan sih. Kalau kalian berdua nih pernah nggak ngerasain kejadian-kejadian horor gitu? Nggak pernah sih. Kayak kan kalau kalian tahu lah ya kalau hantu-hantu di Kalimantan nih kayak kuyang, habis itu yang lain-lain itu kan apalagi kuyang sih paling ikonik sih dari Kalimantan tuh ya. Jadi kayak kuyang ini kan jadi kayak kalau orang-orang bilang nih ya, kalian naik apa nih di Kalimantan? Naik mobil atau naik kuyang? Karena kan saking kentalnya itu ya, saking kentalnya kuyang ini di Iya, iya, iya. kehidupan Kalimantan ini. Jadi kayak ya gitulah. Kalian pernah ngerasain kejadian horor rusak kuyang deh yang selain kuyang Kalimantan? Hal-hal mistis. Hal mistis kayak tentang magis-magis di suku-suku yang di Dayak ini. Ya ada nggak kan? Atau kayak pernah ngerasain deh. Ya, kayak ngerasain. feeling aja. Diceritain temen atau apapun Iya, gitu. boleh. Ya sih ya, enggak sih ya. Ya, enggak. Maksudnya kayak malah bukan kayak mistis yang Dayak-Dayak itu malah mistis yang paranormal selebihnya. Gimana tuh? Ya, tapi ini nggak masuk banget sih sama Kalimantan Dayak gitu. Ceritain nggak? Boleh sharing-sharingnya nggak apa-apa ini santai. Aduh, ya Santai, saya santai. ini pernah nih. Nah kalau yang tadi kan teman saya yang di rumah sendiri. Nah kalau ini saya yang di rumah sendiri nih. Oke. Nah itu lagi ditinggal nih, katanya sama mama gua ditinggal gitu. Ada ke acara apa gitu lah, malam. Nah kalau papa saya tuh lagi luar kota, Oke. lagi ini gua ditinggal di rumah sendiri tuh kan. Nah tiba-tiba nih gua tidur kan, tidurnya hujan tiba-tiba. Nah kalau saya kan tipe orang yang kalau tidur suka hujan gitu kan. Ya, oke. Enak tuh kan, Enak tuh. Nah tapi kok ini tiba-tiba kayak gua tuh pas bener-bener udah mau tidur kayak gini udah guntur. Guntur. Nah udah kebangun aja, mau coba tidur lagi, pas mau ketidur, guntur lagi. Kayak ini kok pas-pasan banget gitu loh. Kayaknya udahlah gue bangun dulu, gue keluar kan, langsung kan tiba-tiba kerasa lapar gitu. Biasanya kan kalau malam itu lapar gitu kan, ya udah gue masak dulu dikit-dikit gitu kan. Yang simpel-simpel aja. Ya. Nah pas gue mau makan ini, dan guntur lagi. Kaget lah ya. Guntur terus. Ya udah kan, ya udah. Kenapa sih? Kayak gue enak banget gunturnya pas-pasan lagi. Udah, ya udah kan, ya udah gue makan aja gitu. Nonton udah, tak. Apa tuh? Apa ini? Apa nih? Di kaca sebelah kan meja makan gua kan di sini kan. Nah, jendelanya pas di sebelahnya gitu. Karena meja makannya nempel gitu. Lalu gua buka, nggak ada apa-apa. Gua tutup, guntur lagi. Scary bro. Nah, itu udah kan awalnya kan udah kayak biasa-biasanya kan pas-pasan aja kan. Ya, yang mencoba positive thinking gitu. Nah tapi ini bener-bener udah kayak ketok-ketok, harus udah bangunnya bener-bener pas-pasan ini bener-bener takut udah gitu. Udah ya. Makan aja udah gak bisa gitu. Ya kan putar aja makanannya di dalam lemari gitu lah, tutup pakai yang tutup gitu kan, tutup. Udah tidur lagi. Nah ini tidur ini sebenarnya kayak udah bener-bener kan misalkan kalau apa tidur ya, ya pintunya dibuka aja gitu kan, kayak gak peduli mau ditutup kan, mau dibuka kan, ya udah. Ya tapi kalau ini bener-bener takut, tutup ya. Kunci. Takut ya, takut. Semuanya ya udah, ya mau tidur udah kan. Mendingan ya udah tidur dulu lah, matiin HP ya udah. Takutnya nanti main HP terus udah bener-bener tambah lagi kan. Mau tidur ya udah ketiduran akhirnya kan, bener bangun pagi-pagi kan. Nah mama gue belum pulang ternyata, masih di luar. Pernah sempat dicek kayak jam 11 malam gitu kan, HP kan. Jam 11 malam katanya masih di luar, soalnya pagi palingan. Udah gue keluar kan, akan buka pintu, kunci kan. Nah lalu gue liat di luar, kok kacanya ini pecah ya? Bener-bener kaca yang di sebelah ini tuh loh, di sebelah meja makan gue kan. Yang diketok tadi? Yang diketok itu. Wow. Emang kan pecah, bukan pecah kayak pecah banget. Retak. Ya retak gitu loh. Gitu. Itu gila banget sih. Itu tuh. Ini beneran ya? Ini beneran ya? Percaya nggak Nggak tahu percaya ya? guys? Iya. Percaya nggak percaya? Soalnya kan Mungkin kuyang. Mungkin gue ya. Mungkin kuyang. Karena kan kamu tadi mention di rumahmu tuh masih dikelilingi hutan-hutan. Iya. bener kan? Positif thinking
Bukan. Mungkin. Aduh. Ngomong-ngomong Kalimantan nih, kalian pernah ngeliat gak sih kayak hewan-hewan endemik di Kalimantan ini atau kayak flora fauna yang bikin kalian kayak wah keren banget di Kalimantan, keren banget. Iya, pernah dong. Apa tuh sebelumnya? Apa ya? Bekantan. Iya. Oke, Pernah boleh. lihat. Terus monyet. Sama aja. Tapi tau gak sih nih? Tapi Ada monyet contohnya tuh di Bekantan. Di Kalimantan monyet tuh banyak banget guys. Monyet tuh banyak banget. Terus apa lagi ya? Kalau nanya, Kau nanya deh. Rafflesia. Itu Flora. Ya Flora kan? Flora. Lah, Sumatera. Sumatera itu. Apa sih kalau di Kalimantan tuh emangnya apa? Apa emang? Burung enggang. Burung enggang kan flora. Burung enggang tuh indah banget. Indah banget. Ya sih. Jadi kayak menurut kalian berarti flora di Kalimantan ini udah Itu bagus lumayan banget. best sih. Kayaknya se-Indonesia emang Kalimantan terbest. Dan berarti untuk kalian di luar sana ya guys, di Kalimantan itu kita tuh nggak naik terenggiling, nggak naik kuyang, nggak naik dinosaurus guys. Kita tuh naik mobil. Kita ini ada HP, Terus ada HP. stereotype guys. Ya, stereotip. Nah itu stereotip itu pas banget. Stereotip di orang-orang Kalimantan ini dibilangnya orang-orang dukun. Abis itu ada yang kemarin bilang apa? Tempat jin buat anak. Itu kan kayak, hah? Parah. Itu parah banget ya guys. Benar. Kayak itu udah diskriminasi banget untuk orang-orang di sini. Saya juga tersinggung karena saya sudah lama ya tinggal di Kalimantan juga ya. Jadi kayak kalian orang asli iya, ya. orang saya nggak asli sih. Jadi bukan asli. Saya baru pindah, baru. Asli bro. Jadi kayak ya guys, kalian tuh jangan diskriminasi gitu, jangan rasis ya guys. Karena Kalimantan ini juga udah maju dan ya kalian IKN di sini bro. IKN di sini, bro. IKN di sini, bro. IKN di sini bro. Dan Kalimantan ini emang nggak ada itu ya kayak kalian bilang Kalimantan banyak hutannya ya kalian belum lihat aja, kalian datang dulu ke Kalimantan. Hutan itu nggak jelek Lihat guys. dulu. Hutan itu bagus loh, Hutannya guys. keren guys. Kan daripada kalian di Jawa, kota-kota semua, Makanya mendingan di misi hutan aja. Iya, ada. nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa. Kota-kota nggak apa-apa, yang masalahnya itu ya diskriminasinya itu guys, rasismenya Benar. dikurang-kurangin lah ya, janganlah rasis itu ya. Jangan diambil hati ya. Karena kita kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Jadi untuk penutup nih, kasih kata-kata dong untuk penonton di luar sana dari Gaby atau Dennis. Jadi sih dari tadi dia udah siap-siapin nih. Udah ya? Udah, kata-kata deh, kata-kata deh. Itu kan paling bagus. Ya, GP aja dulu. Enggak lah, nggak usah. Ya udah, Dennis. Dennis aja langsung Dennis. Jadi menyambung kepada stereotip tadi ya. Kita tuh jangan diskriminasi gitu. Kita tuh harus merespek setiap orang karena ya sebenarnya kita semua tuh sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Yang semua itu diciptakan sama. Itu yang kita tuh jangan melihat dari tempat tinggal, dari warna kulit, dari bahkan mungkin bahasa kita. Nah, walaupun kita di Indonesia bahasa Indonesia ya, masih ada banyak gitu yang bisanya cuman bahasa daerah atau misalnya masih menjunjung tinggi dari bahasa daerah mereka. Nah, itu harus respect juga sama itu. Jangan malah kok tinggal di Indonesia bukan bahasa Indonesia. Karena kan juga kan negara yang bervariasi. Apalagi kita guys. Kita lihat tuh di negara-negara luar tuh sering banyak rasisme padahal mereka tuh cuman kayak 2 suku aja, 3, 4 gitu aja. Nah, iya. Nah, tapi kita yang sebanyak kayak gini, kita seharusnya tuh bisa menggunakan keberagaman. Iya, untuk kekuatan menjadi kekuatan kita sebagai negara. Oke. Jadi be who you are for yourself. Thank you. Thank you guys. Bye bye.